administrasi yang disiapkan harusnya ya, sudah mulai dipersiapkan dari sekarang untuk P2 dan P3. Yang pertama adalah dokumen identitas guru honor yang terdiri dari KTP, KK, atau keluarga, ijazah, transkrip nilai. Selamat siang Sobat Guru semua, jumpa lagi dengan saya di Bang Afursa Channel, informasi dan edukasi. Oke, Sobat Guru semua, kali ini saya akan bahas tentang informasi tentang P3K, di mana setelah kita lihat jadwal di sini untuk hasil seleksi ini seharusnya sudah dilaksanakan nih, dan tinggal masa sanggahnya saja, kemudian nanti tunggu jawab sanggah. Nah, saya akan fokus di poin yang ke-8 nih teman-teman semua, tentang penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, dan guru senior untuk prioritas 2 dan prioritas 3, di mana nanti jadwalnya akan dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November 2022. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran kira-kira apa sajakah berkas-berkas yang harus dipersiapkan oleh teman-teman yang sekarang menjadi prioritas 2 ataupun prioritas 3. Oke, kita mulai teman-teman semua. Bahwasanya untuk mekanisme seleksi prioritas guru menjadi pegawai P3K ini tentunya akan berbeda antara prioritas 2, 3 dan prioritas 1, dimana kemarin untuk prioritas 1 sudah setengahnya sudah dilaksanakan, sekalipun masih menyisakan teman-teman semua yang di P1 itu belum mendapatkan formasi atau tidak mendapatkan tempat atau kuota gitu teman-teman semua. Nah, di sini untuk teman-teman semua yang berada di prioritas 2 dan prioritas 3, di mana teman-teman ini tidak termasuk dalam prioritas 1, berbahagialah bahwasanya untuk seleksi P3K tahun 2022 ini ternyata akan ada berbagai macam mekanisme Nah, di sini kita fokus untuk mekanisme seleksi prioritas guru menjadi P3K untuk prioritas 2 dan 3. Nah, teman-teman semua, ini prioritas 2 dan 3 adalah guru-guru THK 2, kemudian guru non-ASN yang tentunya sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Nah, di sini tentunya teman-teman semua mekanismenya hanya melalui seleksi kesesuaian atau observasi saja, ya. Di sini ada 4 poin, di mana yang akan diseleksi adalah kualifikasinya, kinerjanya, kompetensi, background check, di mana nanti semuanya akan diseleksi oleh Pemda, kemudian nanti akan diverifikasi oleh Kemendikbudristek tentunya. Oke, lanjutkan teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman semua, bahwasanya untuk prioritas 2 dan 3 di sini pun sudah diinformasikan jauh-jauh hari ya, di mana untuk prioritas 2 dan 3 ini dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Kemudian penilaian pada prioritas 2 dan 3 ini dilakukan oleh kesesuaian atau observasi saja, tidak melalui tes kembali ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Nah, ini teman-teman semua, saya kesini dulu bahwasanya ini untuk P2 dan P3 ini tidak murni hanya dari P2 dan P3 saja, tetapi juga ada P1 yang turun prioritas menjadi P2 dan P3 Nah, ketika teman-teman semua yang P1 tidak mendapatkan kuota dan di notifikasi SSCSN kemarin ini ada notifikasi untuk pilihan turun prioritas, dan teman-teman mengambil kesempatan tersebut, maka ini menjadi P2 atau P3 P2 atau P3, di mana teman-teman semua juga nantinya punya kesempatan atau peluang yang tadinya tidak punya informasi akan menjadi atau mengisi formasi yang ada sesuai dengan ijazahnya atau sesuai dengan linearitasnya di sini tepatnya teman-teman semua. Nah, jadi di sini teman-teman semua tentunya nanti akan tergabung antara P1, P2, P3, di mana P1 itu yang turun prioritas utamanya. Kemudian nanti namanya teman-teman yang paling penting itu adalah mekanismenya teman-teman semua. Ingat, untuk prioritas 2 dan 3 ini terdiri dari THK 2 dan guru honorer sekolah negeri yang ternyata sudah terdaftar di Dapodik pendidikan lebih dari atau sama dengan 3 tahun. Nah, ini untuk poin 2, mekanisme seleksi kesesuaian atau verifikasi bagi pelamar THK 2 dan guru honorer sekolah negeri ini minimal 3 tahun bekerja dan terdaftar di Dapodik. Yang pertama adalah seleksi kesesuaian verifikasi dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan bagi guru lulus passing grade atau P1. Kemudian pada seleksi ini dilakukan dengan menilai kesesuaian 4 dimensi. Yang pertama adalah
kualifikasi akademik, dan atau sertifikat pendidiknya. Mempertimbangkan linearitas antara bidang tugas atau mata pelajaran, kemudian dengan kualifikasi akademik atau sarjana S1, diploma 4 atau D4, dan atau sertifikat pendidiknya. Kemudian poin yang kedua adalah dimensinya kompetensi teknis, kemudian ketiga adalah dimensi kinerja, kemudian keempat dimensi pemeriksaan latar belakang. Dimana untuk poin 2, kompetensi teknis adalah profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian yang akan dinilai. Kemudian untuk kinerjanya nanti ada orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama tentunya. Kemudian yang poin 4 ada dimensi keempat, pemeriksaan latar belakang ini tentang perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat aditif lainnya atau nafsa, dan intoleransi tentunya. Kemudian nanti yang ketiga ada seleksi wawancara. Ini untuk mempertimbangkan integritas dan moralitas. Nah, di sini saya jelaskan kembali nih untuk latar belakang ini nanti yang menilai adalah Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Kemudian kompetensi teknis ini sebesar 40%. Nanti pelamar akan dinilai kompetensinya di sekolah induknya oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dan yang ditugaskan. Kemudian untuk kinerja juga nanti akan dinilai oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah yang ditugaskan. Gitu ya. Oke, kemudian untuk kisi-kisinya teman-teman semua ini didasarkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Nah, ini untuk merujuk ke kompetensi guru ASN. Dengan indikator ini ada A sampai I, teman-teman semua. Yang pertama adalah menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan, menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik, menggunakan strategi manajemen kelas, melakukan perencanaan, pelaksanaan asesmen laporan pembelajaran. Kemudian menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Kemudian menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Mendengarkan pihak lain secara aktif, kemudian menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain serta memberikan respon yang sesuai. Kemudian membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Kemudian yang terakhir adalah membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. Nah, di sini teman-teman saya akan berikan gambaran kira-kira berkas apa saja yang harus kita persiapkan ya untuk prioritas 2 dan 3. Nah, ini berkas administrasi yang disiapkan harusnya ya sudah mulai dipersiapkan dari sekarang untuk P2 dan P3. Yang pertama adalah dokumen identitas guru honor yang terdiri dari KTP, KK, kartu keluarga, ijazah, transkrip nilai, sertifikat pengembangan diri, karya tulis dan inovasi pembelajaran lainnya, kemudian penghargaan yang dimiliki. Kemudian dokumen kepegawaian guru, yaitu yang pertama adalah SK pengangkatan, kemudian SK pembagian tugas, kemudian SK pembagian tugas tambahan atau ekstrakurikuler, daftar kehadiran, silabus, RPP, prota, promes, kalender pendidikan, jadwal pembelajaran, agenda harian, daftar nilai, dokumen KKM, buku pedoman guru, buku teks siswa. Kemudian untuk yang ketiga adalah dokumen disiplin. Ini yang atas ini kurang lebih administrasinya seperti itu teman-teman semua ya. Kemudian yang kedua adalah dokumen disiplin, surat peringatan, surat teguran, informasi sanksi sosial, tindak pidana, dan lain sebagainya. Ini bisa disiapkan sambil menunggu informasi terbaru. Kemudian yang poin keempat adalah catatan informasi kepala sekolah dan guru senior tentang guru honor yang dinilai. Nah, itulah teman-teman yang harusnya sudah mulai dipersiapkan untuk tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 November 2022, terutama bagi prioritas 2 dan 3. Gitu, okay? Nah, terima kasih. Selamat siang. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.